Halo teman-teman, apa kabar semua? Dalam keadaan baik-baik, semoga ya. Jadi ketemu lagi di WA channel yang membahas tentang tutorial Minitab untuk pemula. Kali ini saya masih melanjutkan graphical tools. Dimana sebelumnya saya sudah membahas tentang Pareto diagram, histogram, dot plot, rancat, dan scatter diagram. Kali ini kita akan membahas box and whisker plot. Ini bahasan terakhir untuk series graphical tool ya. Untuk bahasan berikutnya saya akan mulai dengan materi yang berbeda, yaitu statistik non parametrik. Untuk itu, biar teman-teman nggak ketinggalan video saya, silahkan bunyikan notifikasinya, di subscribe ya, sehingga ketika saya upload video yang lain teman-teman tidak akan ketinggalan. Sekarang kita membahas tentang box and whisker plot. Teman-teman tentu saja sudah familiar ya dengan bentuk grafik seperti ini. Inilah bentuk box and whisker. Box and whisker itu apa? Box and whisker adalah grafik dari poin-poin data yang dikelompokkan dalam kategori yang berbeda. Box dan whisker membantu analis untuk membandingkan beberapa kategori data dengan cepat. Jadi box and whisker itu ketika kita mempunyai data yang tidak banyak ya, dengan keperluan analis atau keperluan analisa kita itu ingin melihat atau membandingkan antara satu dengan yang lain, maka menggunakan bantuan box and whisker ini sangatlah tepat ya. Meskipun box and whisker itu tidak sampai membicarakan mean atau nilai rata-rata dan varian dan sebagainya, akan tetapi paling tidak box and whisker itu sudah bisa mewakili untuk melihat seberapa baik sebaran data kita atau distribusi data itu menyebar dari nilai minimal ke nilai maksimal. Box and whisker kalau kita gambarkan secara detail itu bentuknya akan seperti ini ya. Yang kotak merah ini adalah box. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu first quartile atau 25% pertama, kemudian median atau 50%, dan yang berikutnya adalah 75% atau third quartile ya. Ini first quartile, median, dan third quartile. Ini adalah box. Dan di kiri dan kanan atau di atas dan di bawah ini dan di atas ada namanya whisker. Di mana whisker itu adalah untuk yang whisker bawah ini adalah mewakili nilai minimal, sedangkan whisker yang di atas adalah mewakili nilai maksimal. Nah, di luar area ini disebut sebagai nilai outlier jika ada. Kemudian di dalam box and whisker biasanya juga ditampilkan seberapa jauh rentang antara first quartile ini dengan third quartile. Biasa disebut sebagai interquartile range. Nanti akan kita coba bagaimana melihat sebaran data dari nilai minimal ke nilai maksimal itu dengan menggunakan box and whisker plot ini. Nah, persentil mungkin bahasa mudahnya itu jika area di bawah kurva distribusi ini dibagi lagi dengan menggunakan ordinat tertentu, sehingga area di sebelah kiri ordinat, misalnya dibagi ini ya, adalah beberapa persen dari total area unit. Nilai-nilai yang sesuai dengan area seperti itu disebut sebagai per 100 atau persentil. Jadi mudahnya kalau luas area
kurva ini adalah 100, kemudian kita ada sebagian yang kita potong, bagian yang kita potong itulah bagian dari per 100 atau persen, begitu ya. Nah, box and whisker plot di dalam Minitab itu ada di menu graph dan box plot. Nanti kita akan coba simulasikan menggunakan data. Kita ingin membandingkan data produksi antara SIP A, SIP B, dan SIP C. Mari kita mulai simulasi menggunakan Minitab. Data sudah saya siapkan di kolom C21, C22, dan C23. Di mana C21 adalah SIP A, SIP B, dan SIP C. Ya, berturut-turut ya. Ini kita akan membandingkan apakah SIP A, SIP B, dan SIP C itu mempunyai kecenderungan penyebaran data yang sama atau mirip-mirip antara satu dengan yang lain atau tidak. Kita bisa menggunakan box and whisker plot. Caranya grab, dan di sini ada box plot. Kita pilih yang multiple way, simple ya, yang ini ya, karena kita ada 3, atau SIP A, SIP B, dan SIP C. Kalau kita pilih yang ini nanti akan pisah-pisah, jadi kita akan susah untuk membandingkannya. Kita coba. Oke. Nah, karena variabel yang akan kita masukkan adalah SIP A, SIP B, dan SIP C di kolom C21 dan sampai dengan kolom C23, maka data tersebut harus kita select ke sini. Caranya select bisa di double klik seperti ini, atau di blok begini, baru select, sama aja ya. Kalau sudah, kita oke. Nah, inilah bentuk box plot dari SIP A, SIP B, dan SIP C. Kita perhatikan di SIP A, ya, di SIP A ini ada satu nilai yang outlier, yaitu angka. Nah, ini datanya kalau kita ingin lihat angkanya berapa, titiknya bisa kita klik seperti ini ya. Jadi di variabel SIP A itu ada yang outlier, ada di angka 55. Itu ya. Dan kalau kita mau lihat di box di sini, kita bisa klik juga. Di situ juga tampil. Itu first quartile-nya adalah 26. Kemudian third quartile-nya adalah 36,25 dengan nilai median 28,5. Di sini ada interquartile range, yaitu antara 26 dan 36,25. Atau interquartile range itu adalah pengurangan antara kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Itulah interquartile ring. Kemudian whisker di sini juga ada. Untuk yang di bawah adalah angka 21. Untuk whisker di bagian atas adalah angka 48. Angka 21 adalah nilai minimal dan angka 48 di sini adalah angka maksimal. Nah, kira-kira cara membacanya seperti itu. Nah, kalau kita mau membandingkan antara SIP A, SIP B, dan SIP C, tergantung nilai apa yang akan kita bandingkan. Kalau nilai median, tentu saja produktivitas SIP B itu lebih baik dibanding dari SIP A dan SIP C. Tapi kalau untuk interquartile range, yaitu selisih antara kuartil pertama dengan kuartil ketiga, ini lebih baik di SIP C. Artinya kalau kita membaca data seperti ini, sebaran datanya tidak terlalu jauh atau dispersinya tidak terlalu jauh. Teman-teman
Seperti ini ya cara membaca Box and Whisker plot. Meskipun hanya sedikit, mudah-mudahan bisa dipetik manfaatnya. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga bisa ikut mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan notifikasinya. Sehingga ketika saya upload video-video yang baru, teman-teman tidak akan ketinggalan. Sampai ketemu lagi, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.